Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek Unrobot yang saya kerjakan selama satu semester kelas 6 LA. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ryan HA, kelas 6 LA. Pada topik kali ini, saya akan membahas mechanical design dari sebuah Unrobot dengan tipe 3 DOF atau 3 degree of freedom, di mana robot ini dapat bergerak dengan pergerakan sebanyak 3 movement yang terdiri dari link pertama, link kedua, dan link ketiga. Pelajaran kali ini merupakan pelajaran praktek robotika di mana kami dituntut untuk dapat mendesain dan merancang sebuah robot yang telah ditentukan. Baik, marilah kita menuju kepada penjelasan dari materi pada topik. Materi yang akan dibahas dalam presentasi ini yakni adalah pengenalan umum robot 3 dimensi. Yang kedua adalah desain 2 dimensi. Yang ketiga adalah desain robot 3 dimensi dan cara perakitan robot yang baik. Mohon berikan komen apabila ada terjadi kesalahan pada video ini. Berikan komen pada penjelasan di bawah. Pengenalan umum, bahasan mengenai robot. Yang kedua, rancangan sketsa pada gambaran 2 dimensi. Yang ketiga, cara merancang dan mendesain untuk bentuk 3 dimensi dari sebuah robot. Dan yang keempat, yaitu adalah cara perakitan robot, teknik yang digunakan dalam menyatukan sebuah robot. Baik, pengenalan. Lengan robot merupakan jenis lengan mekanik yang biasa dapat diprogram dengan fungsi yang mirip dengan lengan manusia. Lengan merupakan jumlah total dari mekanisme atau mungkin menjadi bagian dari robot yang lebih kompleks. Tautan dari manipulator semacam itu dihubungkan oleh sambungan yang memungkinkan gerak rotasi atau perpindahan translasi. Berikut merupakan tujuan pembelajaran. Sebagai seorang engineer atau insinyur di bidang mekatronika, tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk dapat mendesain, merancang, membuat, mengoperasikan sebuah sistem, salah satunya robot. Dalam bahasan kali ini, kami membahas robot 3 DOF yang merupakan tipe robot yang sering ditemukan pada dunia industri. Yang pertama adalah robot, seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik, baik secara penguasaan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program. Yang kedua, desain merupakan proses untuk membuat dan menciptakan objek yang baru atau mengembangkan suatu hal. Dimensi, ukuran panjang, lebar, dan luas, dan sebagainya. Terdapat 2 tipe dimensi, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi pada bahasan kali ini. Berikut ini adalah hal-hal yang banyak dibahas, merupakan suatu definisi dari konsep desain robot. Berikut merupakan perbedaan desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Perbedaan antara desain 2 dimensi dan 3 dimensi adalah 2 dimensi berbentuk datar dan hanya memiliki 2 dimensi, mana permukaan tidak memiliki sumbu Z, sedangkan desain 3D atau 3 dimensi memungkinkan untuk kedalaman atau suatu rotasi, di mana pada aplikasi untuk melakukan editing seperti chart application atau 3D animation, 3D software atau software untuk mendukung suatu desain 3 dimensi dapat melakukan extrusion. Kita dapat menggerakkan suatu objek dari berbagai macam sisi. Berbeda dengan desain 2 dimensi yang mana di sini kita hanya bisa melihat bagian dari tampak depan atau tampak atas dari sebuah dan yang ada. Kemudian berikut merupakan objek 2 dimensi. Apa itu objek 2 dimensi? Objek dimensi adalah bentuk dari benda atau objek yang memiliki panjang dan lebar. Istilah 2 dimensi sering digunakan dalam seni animasi, komputer, dan matematika. Pada matematika, objek 2 dimensi diproyeksikan pada sebuah kurva kartesius 2 dimensi sebagai berikut. Anda bisa melihat gambar di sebelah kanan, terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Pada software 2 dimensi, objek diproyeksikan pada sebuah kurva kartesius 3 dimensi sebagai berikut. Objek 3 dimensi adalah bentuk dari benda atau objek yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Istilah 3 dimensi sering digunakan dalam seni animasi, modeling karakter, dan matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang modeling suatu karakter, yang mana objek dari 3 dimensi tersebut akan didesain sedemikian rupa berdasarkan perhitungan dan menjadi sebuah robot. Pada matematika, objek 3 dimensi diproyeksikan pada sebuah kurva kartesius 3 dimensi sebagai berikut. Dan ingat, dimensi sering disingkat sebagai 3D atau disebut suatu ruang, dan pada 2 dimensi sering disingkat sebagai 2D atau 2 dimensi atau disebut sebagai bidang. Berikut merupakan sketsa 2 dimensi. Sketsa 2 dimensi ini pada umumnya bisa digambarkan menggunakan kertas milimeter block, ataupun Anda dapat menggunakan atau mempersiapkan suatu software drawing 2 dimensi yang dapat menggunakan banyak fitur-fitur tertentu agar mendapatkan suatu ukuran yang presisi atau ketepatan yang baik. Berdasarkan sketsa 2 dimensi ini, nanti kita akan mendesain desain 2 dimensinya. Jadi sketsa merupakan gambaran singkat terlebih dahulu yang mana kita akan mendesain suatu hal secara umum atau seperti raw data. Kemudian perencanaan desain 2 dimensi, di mana robot akan didesain sedemikian rupa berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang diinginkan. Prinsip dasar mekanisme pada robot kami menggunakan link tambahan agar beban suatu objek tidak secara langsung dibebankan kepada aktuator. Namun pada bahasan ini yakni adalah robot yang memiliki link tambahan berupa
suatu porous arm yang terhubung kepada suatu additional joint yang bertepatan pada posisi ini, di mana ini memiliki keterbatasan pada sudut-sudut tertentu, yakni sekitar 45 derajat ke depan dan 45 derajat ke belakang. Merupakan batasan maksimal yang mana itu cukup baik atau mumpuni untuk suatu robot dapat bergerak. Dan titik nolnya digambarkan bukan ke atas tapi ke arah samping secara miring dengan sudut sekitar 30 derajat. Maka dia akan bergerak ke sini 45 derajat, dan dari sini sampai ke depan merupakan gerakan 45 derajat plus ke depan, merupakan titik seimbang atau titik stabil. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu balas, dimana pada hal ini kita sangat membutuhkan suatu beban tambahan, yang mana bila ada suatu objek yang diangkat oleh suatu arm robot ini, maka robot akan mudah untuk menarik armnya kembali, yakni yang terdapat pada aktuator link pertama, yang merupakan sebuah servo aktuator yang berada dan berposisi di sebelah kanan untuk menggerakkan lengan link 1 atau link pertama. Link pertama pada aktuator terletak sebelah kanan robot yang memiliki tingkat stres sekitar 80% dan merupakan salah satu aktuator yang menopang beban yang paling berat di antara yang lain. Yang link kedua terdapat aktuator yakni terletak pada bagian kiri yang difungsikan untuk menggerakkan gerakan maju dan mundur. Sementara link pertama itu tadi itu berfungsi sebagai aktuator yang menggerakkan gerakan naik dan turun keseluruhan arm. Dan yang terakhir kita mendapatkan gripper. Gripper ini terletak pada sebelah depan link kedua pada arm robot tersebut, di mana tingkat stresnya tidak terlalu besar dibandingkan yang lain, karena kita memiliki additional link juga yang berfungsi untuk RPM reduction, di mana kita akan memperoleh torsi yang lebih di situ. Statistik desain stres terhadap beban pada aktuator merupakan hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih servo, di mana kita seharusnya pada penggunaan robot tersebut, jika kita menganalisa beban-beban tertentu pada link yang terdapat pada lengan, kita bisa mendapatkan spesifikasi servo atau aktuator yang tepat pada penggunaan setiap link yang dipasangkan kepada robot. Kemudian di sini ada practical uses of additional link. Yang pertama adalah link pertama menggunakan prinsip bidang miring, di mana fungsinya meringankan beban aktuator untuk menggerakkan lengan secara keseluruhan. Yang kedua adalah link kedua yang memiliki prinsip yang sama seperti bidang ke-1, prinsip bidang miring, yang berfungsi untuk meringankan si aktuator tersebut, tapi tetap memiliki batasan-batasan tertentu untuk dapat menggerakkan suatu objek secara efektif, karena lebih dari sudut tertentu seperti sudut 45 derajat, yang akan terjadi adalah dia akan menopang lengan atau sistem mekanisme dari robot ini sendiri. Namun pada link kedua dan link ke-1 ini terdapat perbedaan, yakni adalah link pertama adalah gerakan naik dan turun, dan link kedua adalah gerakan mendorong dan menarik. Yang ketiga adalah gripper, berfungsi dengan prinsip bidang miring dengan join sebagai tumpuan dan menggunakan prinsip rotation reduction untuk memperoleh torsi yang lebih baik. Di sini ada pembatasan sudut. Tentunya telah dibahas sebelumnya adanya additional link, dan dengan desain pada arm robot, kelompok kami menggunakan sistem mekanisme bidang miring sebagai penopang beban objek. Kami memiliki kemampuan untuk mengangkat beban yang lebih berat daripada robot yang menggunakan aktuator secara langsung terhadap link yang mereka miliki. Akan tetapi tidaklah pada sudut-sudut tertentu, yakni pada link 1 dan 2 batas maksimumnya sekitar 45 derajat, dan pada gripper penggerakan dibatasi pada sudut 30 derajat. Berikut merupakan desain dengan pembatasan sudut aktuator untuk memperoleh keseimbangan atau center of gravity. Jadi kami menambahkan suatu balas atau beban, yang mana itu merupakan baterai yang terdapat adalah suatu baterai lithium polymer 2 buah 1,5 volt standar yang diletakkan di bagian belakang link pertama untuk menyeimbangkan robot pada kondisi dia maju ke depan, yakni dia akan memudahkan suatu pergerakan untuk menarik ke belakang atau menarik suatu objek. Dan desain ini dilaksanakan pada kertas meja metal block. Berikut merupakan servo dan stepper motor, merupakan aktuator yang digunakan pada robot kami. Seperti yang telah jelaskan, servo yang kami gunakan terdapat 3, yakni pada link 1, link 2, dan gripper yang memiliki torsi maksimum 1,8 kg/cm dengan berat hanya 9 gram, dan stepper motor terletak pada bawah mainframe yang dikoneksikan pada mounting robot, digunakan untuk memutar sudut X pada robot hingga sudut 360 derajat, berputar sampai 360 derajat secara teratur atau secara berdasarkan program. Berikut merupakan 3D design atau desain 3 dimensi. Pada proses 3 dimensi dibutuhkan sebuah aplikasi desain 3 dimensi baik sederhana maupun kompleks. Tapi pada kali ini saya menggunakan software Dassault Systems. Aplikasi Dassault Systems merupakan aplikasi yang kompleks yang memiliki banyak fitur untuk melakukan desain 3D, yakni desain 3D suatu mekanisme atau suatu objek. Desain mainframe dari sebuah robot merupakan hal utama yang menurut saya hal yang sangat penting dalam mendesain suatu robot, di mana merupakan chassis utama tempat dudukan suatu robot, baik berupa robot maupun robot lainnya. Mainframe merupakan suatu chassis atau suatu rangka chassis yang mendukung beban-beban keseluruhan dari robot tersebut, di mana kita harus mempertimbangkan suatu center of gravity yang tepat pada pemasangannya. Berikut ini merupakan gambar yang
salah yang tidak perlu diikuti. Mungkin dalam membuat mainframe ini diperlukan terhadap ketebalan dan juga titik sumbu dari gravitasi. Pada hal ini, hal yang benar itu adalah peletakan titik mounting yang dipergunakan pada robot kami ini adalah sebagai berikut di bagian depan, di mana bagian depan dari mainframe tersebut sudah menjadi balas, dan bila objek tertentu diletakkan pada gripper maka ini akan tetap stabil walaupun kami tetap membutuhkan balas. Di sisi lain, hal yang salah adalah ini di sini terdapat mounting dari link pertama, yang mana ini harusnya lebih besar. Berikut merupakan desain mekanik yang saya kerjakan pada tanggal 26 Maret 2020. Hal berikut mencakupi perbaikan desain, penentuan keseimbangan part terhadap robot secara ulang. Di bawah ini merupakan mounting base, gambar desain sambungan dudukan dengan robot yang telah saya desain menggunakan SolidWorks. Sambungan ini akan diletakkan di antara rotor motor stepper dan pengunci sambungan pada base robot. Ini merupakan tampak depan, tampak belakang, dan tampak sampingnya. Ini merupakan desain mounting bracket mainframe. Kemudian di sini kita memiliki desain link tambahan untuk aktuator. Desain link tambahan untuk aktuator memiliki beberapa fungsi, yang mana ini difungsikan untuk menggerakkan suatu link utama, suatu robot, agar terdapat prinsip sudut miring tersebut. Yakni dengan kondisi seperti ini jenis tipe link kedua yang kami buat, ini terletak di bagian sini. Dia akan memiliki tumpuan, sehingga servo akan lebih ringan untuk menggerakkan beban tumpuannya pada titik ini. Dan yang ini juga sebagai konektor yang terletak pada bagian-bagian tertentu seperti link pertama. Kami mendesainnya seperti ini, berfungsi sedemikian rupa agar dapat menggerakkan link utama. Tapi memang yang diakibatkan dengan desain seperti ini adalah keterbatasan sudut-sudut tertentu. Kemudian di sini ada mid joint link yang difungsikan untuk menyambungkan kedua sisi yang bersinggungan pada bagian tangan atas arm robot, yakni link 1 dan link 2 terdapat pada bagian ini di tengah. Masalah yang bisa kami dapatkan yaitu adalah batasan tertentu beban dari sistem mekanik dan objek akan sepenuhnya ditampung oleh aktuator, yakni kami memiliki solusi, yaitu adalah menambahkan balas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut merupakan desain gripper yang kami desain menggunakan aplikasi SolidWorks. Di sini berat totalnya ada 24,9 gram. Ini merupakan desain gripper yang efektif dan juga ringan. Kemudian pada aplikasi SolidWorks kita dapat melakukan analisa curvature. Terdapat pada bagian analisis di tabel atas bagian SolidWorks, yang mana kita akan melihat bagian hijau komponen terdapat lengkungan yang kuat, dan bagian hitam komponen yang juga kuat atau flat surface, dan merah adalah komponen yang kosong atau kurang kuat. Berikut merupakan ring. Ya, tentunya ring sangatlah dibutuhkan dalam mendesain suatu robot, dimana ring ini memang diperlukan ring agar suatu aktuator dapat dengan mudah untuk menggerakkan setiap komponen pada robot dengan meminimalisir koefisien GSI yang ada. Penyatuan komponen yang telah didesain. Setelah banyak komponen yang telah didesain kemudian disatukan menggunakan fitur assembly menjadi satu dengan robot dengan mengatur fitment, kecocokan, dan sebagainya. Itu merupakan hal proses assembly yang akhirnya kami dapatkan sekitar 101 dengan servo mungkin dan motor-motornya hingga 200 gram. Ini merupakan proses penyambungan penyatuan pada komponen asli. Yang dibutuhkan baut secara umum yaitu adalah berukuran 3 mm dengan panjang tertentu agar dapat menyambungkan satu perangkat komponen dengan komponen lainnya. Berikut merupakan tips dan cara merakit dengan baik dan benar pada robot secara nyata. Yakni langkah pertama, periksa kondisi motor aktuator dan komponen lainnya. Pastikan dalam kondisi yang baik. Pastikan tidak ada baut yang kurang kencang. Kemudian pastikan pemasangan berdasarkan sketsa desain dan jalankan dan uji robot dengan kontrol aktuator menggunakan microcontroller. Kemudian hal yang penting adalah gambar di samping hanyalah gambar saat dilakukan pengujian pada proses sementara. Nah, ini merupakan gambar demo atau yang terdapat pada video sebelumnya. Penyusunan kabel merupakan hal yang sangat penting mengerjakan suatu robot atau proyek elektronik apapun. Pada hal seperti ini tidak diperkenalkan menyusun perkabelan secara berantakan. Ini kalian harus menyusunnya secara rapi berdasarkan tiap-tiap link pada robot tersebut. Ini merupakan running test video pada gripper yang kami miliki. Kami menggunakan software Arduino IDE dan Arduino Modules untuk menggerakkan gripper tersebut. Pada hal ini, gripper tersebut berjalan dengan baik. Yang kemudian adalah running test dari robot kami. Ini menggunakan stepper motor, menggunakan Arduino Uno dan software Arduino IDE dengan menggunakan potentiometer. Jadi ini merupakan pergerakan dari stepper motor yang mana didukung dengan basis program PWM atau Pulse Width Modulation, yang mana menggerakkan setiap segmen dari stepper motor tersebut berdasarkan kecepatan yang diterapkan pada potentiometer.
Dari hasil perancangan implementasi analisis pengujian yang dilakukan, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut. Pada perancangan metode inverse kinematik, robot dengan untuk proses perpindahan barang dilakukan secara matematis, digunakan fungsi trigonometri dari hasil perhitungan matematis kemudian diimplementasikan dalam bentuk kode pemrograman pada Arduino. Dari hasil pengujian waktu pencapaian titik koordinasi dapat dianalisis untuk memindahkan barang pada kelima motion, kelima waktu rata-rata selama 6-7 detik. Hasil pengujian ketetapan sudut motor servo yang dilakukan sebanyak 10 kali pada 2 buah masing-masing motor servo didapatkan rata-rata presentasi error sebesar 0,4%. Basis atau pinggang biasanya dapat memutar lengan 180 derajat sampai 360 derajat, yakni yang terletak pada sumbu X. Namun pada proyek kali ini kami menggunakan servo yang hanya memiliki sudut 180 derajat. Tapi desain update terakhir kami menggunakan sebuah motor stepper, di mana itu bisa bergerak hingga 360 derajat. Yang ketiga adalah bahu yang bertanggung jawab mengangkat menurunkan lengan secara vertikal, siku atau elbow atau suatu mid joint. Mid joint akan membuat lengan maju atau mundur yang terletak pada link kedua. Kemudian claw atau gripper bekerja dengan membuka atau menutup untuk meraih suatu objek. Terima kasih untuk menonton video ini dan mendengarkan penjelasan hingga sekarang. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya apabila belum. Silahkan hidupkan notifikasinya dan jangan lupa untuk follow akun sosial media yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.